Albertus Agung. Albertus lahir di Lauingen, Danau Kecil Danube, Jerman Selatan pada tahun 1206. Orang tuanya bangsawan kaya raya dari Borstadt. Sejak kecil, ia menyukai keindahan alam, sehingga ia biasa menjelajahi hutan-hutan dan sungai-sungai di daerahnya. Pengalamannya ini nantinya akan menjadi bahan tulisannya yang berhubungan dengan ilmu kalam dan ilmu tumbuh-tumbuhan. Pendidikan Albertus Agung. Pendidikan tinggi ditempuhnya di Universitas Padua, dan dari sini ia melangkah masuk ke dalam hidup membiara dalam Ordo Dominikan, Jordan dari Wilsoni. Jenderal kedua Ordo Dominikan menganggap Albertus sebagai tokoh yang cocok untuk cita-citanya, yaitu mengkombinasikan hidup rohani, pewartaan, dan mengajar. Oleh karena itu, ia kemudian mengirim Albertus ke Kolin, Jerman untuk mengajar rekan-rekannya di semua biara Dominikan di kota itu. Ia mengajar di sana selama hampir 10 tahun. Karena kesalehannya dan pengetahuannya yang luar biasa luas dan mendalam, ia semakin terkenal oleh rekan-rekannya dan orang-orang sezamannya. Albertus disebut yang agung, yang gereja, dokter umum, atau sarjana umum. Albertus kemudian diangkat sebagai mahaguru di Universitas Kolin. Murid-muridnya yang terkenal antara lain yaitu Thomas Aquinas, yang kemudian dinyatakan juga sebagai kudus dan dihormati sebagai seorang sarjana gereja, seperti gurunya. Selanjutnya, ia mengajar sebagai mahaguru di Universitas Paris, di mana ia bertemu dan menjalin persahabatan dengan Raja Lodovicus yang saleh itu. Di sini ia menulis banyak buku yang membuatnya semakin terkenal di seluruh Eropa. Pada tahun 1266, ia menjabat sebagai administrator di Curia, Roma. Ia berhasil membela masalah-masalah menyangkut aturan-aturan hidup membiara dari Santo Dominicus dan Franciscus terhadap serangan William. Karena hasil pembelaannya sangat brilian, maka Paus Alexander IV pada tahun 1254 sampai 1261 mengangkatnya menjadi uskup di kota Regensburg. Tetapi pada tahun 1262, setelah menyelesaikan masalah-masalah penting di dalam keuskupannya, ia mengajukan pengunduran diri. Lalu ia pulang ke Kolin untuk menjalani saat-saat terakhir hidupnya. Di sana, ia pun melanjutkan tulisan-tulisannya dalam beberapa tema, sambil menjadi uskup pembantu di Mahaguru. Albertus kemudian mengadakan perjalanan pastoral ke seluruh Jerman dan Bohemia, lalu pergi ke Timur Tengah dan Tanah Suci. Dan pada tahun 1247, ia mengikuti Konsili Lyon. Lalu, tulisan-tulisan Albertus Agung, serta pemikirannya. Albertus menulis secara produktif. Tulisannya dikumpulkan menjadi 38 jilid pada tahun 1899, dan barangkali adalah penulis yang paling banyak dibaca pada masanya. Dia terkenal karena pengetahuan ensiklopedi bahasanya yang beragam seperti logika, teologi, psikologi, botani, geografi, astronomi, astrologi, mineralogi, kimia, zoologi, psikologi, dan lain-lain. Pengetahuan Albertus tentang ilmu fisika cukup besar dan untuk zamannya sangat akurat, dibantu oleh studinya yang berkepanjangan tentang Aristoteles, yang mempunyai kekuatan pemikiran dan eksposisi sistematis. Dia dikreditkan dengan penemuan unsur arsenik dan adanya banyak spekulasi mengenai karyanya sebagai seorang alkemis. Dia tentu saja sangat tertarik pada astrologi, seperti juga banyak ilmuwan pada masa itu, dengan alasan bahwa pemahaman tentang pengaruh surgawi yang mempengaruhi kita dapat membantu kita untuk menjalani hidup kita lebih sesuai dengan sila Kristen.